Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di channel As by Story. Jangan lupa like, komen, dan subscribe, serta aktifkan lonceng notifikasi agar tidak ketinggalan cerita menarik lainnya. Sekarang, mari kita mulai ceritanya. Bab 13, Cahaya yang Menyebar. Setelah memulai program pengajaran di masjid, Daniel merasa bahwa dirinya semakin terhubung dengan komunitas yang ia cintai. Anak-anak yang datang untuk belajar Al-Quran dan dasar-dasar Islam tidak hanya memberikan Daniel kebahagiaan, tetapi juga memotivasi dirinya untuk terus berkembang. Setiap kali ia melihat anak-anak itu dengan penuh semangat belajar, ia merasa bahwa tujuan hidupnya semakin jelas untuk memberikan manfaat lebih banyak bagi umat. Namun, perjalanan dakwah Daniel bukan tanpa tantangan. Tidak semua orang di sekitar lingkungan tempat tinggalnya menerima perubahan yang terjadi padanya dengan lapang dada. Beberapa teman-teman lamanya mulai menunjukkan sikap yang agak ragu, bahkan beberapa di antaranya mulai menjauh. Mereka yang dahulu akrab dengan Daniel merasa bingung dengan keputusan besar yang ia ambil. Meskipun demikian, Daniel tidak merasa tersinggung. Ia tahu bahwa jalan yang ia pilih adalah jalan yang benar untuk dirinya. Pada suatu malam, Daniel menerima pesan dari seorang teman lama yang bernama Ali. Ali adalah salah satu teman dekat Daniel dari masa kuliah yang selalu terbuka dalam berkomunikasi. Namun, belakangan ini mereka jarang bertemu karena perbedaan pandangan yang semakin jelas. Ali mengirim pesan singkat yang menyentuh hati Daniel. "Daniel, aku tahu kita sudah lama tidak berbicara. Aku dengar kamu sudah masuk Islam. Aku ingin tahu lebih banyak, karena aku penasaran dengan perjalananmu. Bisa kita ngobrol?" Daniel merasa terharu membaca pesan tersebut. Ini adalah kesempatan yang baik untuk berbicara lebih dalam dengan salah satu sahabat lamanya yang mungkin masih kebingungan dengan keputusannya. Tidak ada rasa kesal atau marah, hanya keinginan untuk berbagi lebih banyak tentang perjalanan spiritual yang ia jalani. Beberapa hari kemudian, mereka bertemu di sebuah kafe yang mereka kenal. Ali tiba dengan sedikit ragu, tetapi senyum Daniel membuatnya merasa lebih tenang. Mereka berbicara tentang berbagai hal, tentang kehidupan, tentang perubahan, dan tentang apa yang sebenarnya penting dalam hidup. "Daniel, aku ingin tahu apa yang benar-benar membuatmu berubah begitu drastis. Dulu kamu tidak begitu religius, bahkan bisa dibilang cukup skeptis tentang agama. Apa yang membuatmu memutuskan untuk memeluk Islam?" tanya Ali, suara penasaran terdengar jelas. Daniel menarik napas dalam-dalam sebelum menjawab. "Ali, dulu hidupku memang terasa kosong. Semua yang aku kejar, karir, kesenangan duniawi, semuanya tidak memuaskan hatiku. Ada rasa kekosongan yang tidak bisa aku jelaskan. Tapi kemudian aku mulai mencari arti hidup yang lebih dalam. Aku bertemu dengan orang-orang yang membantuku untuk mengenal Islam, dan perlahan aku merasa ada kedamaian yang datang begitu saja. Islam memberi aku jawaban atas pertanyaan yang sudah lama aku cari." Ali mendengarkan dengan penuh perhatian. "Aku tidak tahu banyak tentang Islam, Daniel. Tapi apa yang kamu rasakan, sepertinya lebih dari sekadar perubahan agama. Sepertinya ini lebih tentang perubahan dalam dirimu, dalam cara kamu memandang hidup." Daniel mengangguk. "Betul sekali, Ali. Islam bukan hanya tentang peraturan dan kewajiban. Ini lebih tentang hubungan kita dengan Allah. Ini tentang mencari kedamaian dalam hati, bukan hanya di luar. Aku merasa lebih tenang, lebih tahu tujuan hidupku. Semua itu datang ketika aku lebih dekat dengan Allah." Ali terdiam sejenak,
memikirkan apa yang baru saja didengarnya. Aku tahu aku belum pernah mencoba untuk benar-benar memahami Islam. Mungkin aku perlu mencari tahu lebih banyak, seperti yang kamu lakukan. Tapi aku juga tidak tahu harus mulai dari mana. Daniel tersenyum. Tidak ada yang salah dengan bertanya, Ali. Jika kamu ingin tahu lebih banyak, aku bisa membantumu. Aku akan menemanimu untuk belajar tentang Islam, tapi yang terpenting adalah kamu membuka hati. Perjalanan spiritual itu dimulai dengan niat dan kesediaan untuk belajar. Percakapan mereka berlangsung lebih lama dari yang Daniel kira. Meskipun Ali belum memutuskan untuk memeluk Islam, Daniel merasa bahwa inilah bagian dari dakwah yang sebenarnya, tidak memaksakan, tetapi membuka ruang bagi orang untuk bertanya, untuk mencari, dan untuk memahami. Itu adalah langkah kecil menuju perubahan yang lebih besar. Setelah pertemuan itu, Daniel semakin aktif dalam kegiatan dakwah, baik itu dalam masjid maupun di komunitas-komunitas lainnya. Ia merasa bahwa hidupnya kini memiliki tujuan yang jelas, yaitu untuk menyebarkan cahaya Islam dan membantu orang lain menemukan kedamaian yang sama yang ia rasakan. Daniel tidak merasa dirinya lebih baik dari orang lain, tetapi ia merasa beruntung telah menemukan jalan yang memberi makna sejati dalam hidupnya. Ia melanjutkan untuk mengajar di masjid, kali ini tidak hanya untuk anak-anak, tetapi juga untuk orang dewasa yang ingin belajar lebih banyak tentang Islam. Setiap kali ia bertemu dengan orang-orang yang tertarik untuk memahami agama, ia merasa lebih yakin bahwa ini adalah jalan yang tepat. Meskipun tidak mudah, setiap langkah yang ia ambil terasa membawa dampak yang besar. Suatu hari, ketika Daniel sedang mengajar di masjid, seorang wanita muda yang baru saja memeluk Islam mendekatinya. Ia tampak sedikit cemas, tetapi juga penuh harapan. Wanita itu memperkenalkan dirinya sebagai Maria, dan ia mengatakan bahwa ia baru saja memutuskan untuk memeluk Islam setelah beberapa tahun mencari jalan hidup yang lebih baik. Aku merasa seperti menemukan kedamaian yang aku cari, Daniel, kata Maria dengan mata yang bersinar. Tapi aku merasa masih banyak yang harus aku pelajari. Aku ingin mengerti lebih banyak tentang cara hidup sebagai seorang Muslim. Daniel tersenyum lembut. Maria, perjalananmu baru dimulai. Islam adalah jalan yang penuh dengan berkah, dan belajar itu adalah proses yang tidak pernah berakhir. Yang terpenting adalah terus berusaha dan berdoa agar Allah memberi petunjuk. Daniel merasa bahwa hidupnya kini dipenuhi dengan kesempatan untuk berbagi lebih banyak. Setiap kali ia melihat orang-orang yang datang mencari cahaya, ia merasa lebih bersyukur karena bisa menjadi bagian dari perjalanan mereka. Ia tahu bahwa ini bukan hanya tentang dirinya, tetapi tentang bagaimana ia bisa menyebarkan kedamaian dan kasih sayang yang ia terima dari Allah kepada dunia. Bab 14, Mencari Tujuan Sejati. Seiring berjalannya waktu, Daniel semakin merasa bahwa hidupnya telah berubah secara mendalam. Dakwahnya tidak hanya menyentuh orang-orang di sekitarnya, tetapi juga membawa perubahan besar dalam dirinya sendiri. Ia mulai menyadari bahwa perjalanan spiritualnya bukan sekadar tentang belajar ajaran agama, tetapi juga tentang mencari tujuan hidup yang lebih besar, tujuan yang lebih mulia dari sekadar pencapaian pribadi. Suatu hari, Daniel duduk di taman dekat masjid setelah salat asar, merenungkan perjalanan panjang yang telah ia tempuh. Ia menyadari bahwa sejak memeluk Islam, banyak hal yang berubah dalam hidupnya, cara ia melihat dunia, cara ia menghadapi tantangan, dan tentu saja, cara ia memahami tujuan hidup. Namun, ada satu pertanyaan besar yang masih mengusik pikiran Daniel, apa sebenarnya tujuan sejati hidup ini?
Hidupnya sebelumnya penuh dengan pencapaian materi dan status sosial, tetapi kini, meskipun ia merasa lebih damai dan bahagia, masih ada rasa tidak puas yang menghampiri sesekali. Meskipun ia sudah aktif mengajar dan berdakwah, Daniel merasakan bahwa ada bagian dari dirinya yang masih mencari jawaban lebih dalam. Ia merasa bahwa tujuannya di dunia ini belum sepenuhnya tercapai. Ia ingin melakukan sesuatu yang lebih besar, sesuatu yang bisa memberikan dampak lebih luas bagi umat manusia. Daniel memutuskan untuk pergi ke sebuah tempat yang selama ini ia dengar banyak orang membicarakannya, Madrasah Al-Azhar di Mesir, sebuah lembaga pendidikan tertua dan paling terkenal di dunia Islam. Ia ingin belajar lebih banyak tentang Islam secara mendalam, bukan hanya dari segi teori, tetapi juga dari segi praktik dan pengamalannya dalam kehidupan sehari-hari. Ia ingin menemukan lebih banyak tujuan hidup dalam Islam, tidak hanya untuk dirinya sendiri, tetapi juga untuk orang lain. Setelah beberapa bulan mempersiapkan diri, Daniel akhirnya tiba di Mesir. Ketika pertama kali menginjakkan kaki di kampus Al-Azhar, ia merasakan aura yang sangat kuat. Tempat ini bukan hanya sebuah lembaga pendidikan, tetapi juga sebuah pusat ilmu dan kebijaksanaan yang telah menghasilkan banyak cendekiawan Muslim sepanjang sejarah. Daniel merasa sangat terhormat bisa berada di sini. Di sana, ia belajar dari para ulama dan cendekiawan Islam yang sangat berpengalaman. Belajar tentang tafsir Al-Quran, hadis, fikih, dan berbagai aspek penting dalam kehidupan Islam. Setiap hari, ia merasa semakin dekat dengan pemahaman yang lebih dalam tentang hakikat hidup ini. Namun, ada satu pelajaran yang sangat berkesan bagi Daniel, sebuah pelajaran yang mengubah cara pandangnya tentang tujuan hidup. Pada suatu kesempatan, salah seorang guru besar di Al-Azhar memberikan kuliah tentang mencari tujuan sejati dalam hidup. Saudara-saudara, kata Ustadz Hasan, seorang cendekiawan Islam yang sudah sangat berpengalaman, tujuan hidup kita bukanlah untuk mengumpulkan harta, mengejar kemewahan, atau memperoleh kekuasaan. Semua itu hanyalah alat, bukan tujuan. Tujuan sejati hidup kita adalah untuk mencari ridha Allah, untuk hidup dengan cara yang sesuai dengan ajarannya, dan untuk memberikan manfaat bagi umat manusia. Itulah tujuan utama kita, dan setiap amal yang kita lakukan harus menuju kepada itu. Kata-kata itu seperti datang dari langit dan langsung menyentuh hati Daniel. Ia merasa bahwa selama ini, ia sudah berada di jalur yang benar, tetapi mungkin ia belum sepenuhnya memahami esensi dari tujuannya. Ia menyadari bahwa tujuan hidupnya bukan hanya untuk dirinya sendiri, tetapi untuk memberi manfaat sebanyak-banyaknya bagi orang lain. Daniel mulai memahami bahwa ia bisa menemukan tujuan sejatinya dengan lebih menekankan pada amal, bukan hanya pencapaian pribadi. Setelah kuliah itu, Daniel merasa ada kedamaian yang sangat mendalam dalam dirinya. Ia merasa bahwa langkah-langkah yang ia ambil selama ini sudah berada pada jalan yang benar, tetapi kini ia mendapatkan pemahaman yang lebih dalam. Islam bukan hanya sekadar agama yang mengajarkan ibadah, tetapi juga cara hidup yang mengarahkan setiap orang untuk menjalani hidup dengan penuh kebermanfaatan. Ia mulai berpikir tentang cara untuk memperluas dampak dakwahnya. Tidak hanya sekadar mengajar di masjid atau memberikan ceramah, tetapi bagaimana ia bisa menciptakan perubahan nyata di masyarakat. Salah satu ide yang muncul adalah untuk menginisiasi sebuah proyek sosial yang berfokus pada pemberdayaan ekonomi umat Muslim yang kurang mampu. Daniel ingin membuat sebuah lembaga yang dapat membantu memberikan pelatihan keterampilan dan memberikan akses pendidikan kepada mereka yang kurang beruntung. Di sela-sela waktunya di Mesir,
Daniel berkenalan dengan beberapa orang yang memiliki visi yang sama. Mereka mulai merancang sebuah program pelatihan dan pendampingan bagi kaum muslim yang kurang mampu. Mereka memutuskan untuk memulai proyek ini di Mesir terlebih dahulu, dan kemudian memperluasnya ke negara-negara lain. Proyek ini tidak hanya tentang memberikan bantuan finansial, tetapi juga tentang memberikan keterampilan yang berguna untuk kehidupan sehari-hari. Daniel dan timnya mengajarkan keterampilan seperti menjahit, memasak, dan keterampilan teknis lainnya. Selain itu, mereka juga memberikan pendidikan dasar dan pelatihan kepemimpinan agar umat muslim yang kurang mampu dapat mandiri dan berkontribusi lebih banyak di masyarakat. Setiap kali melihat para peserta yang mulai mendapatkan keterampilan baru dan merasakan perubahan dalam hidup mereka, Daniel merasa semakin yakin bahwa ini adalah bagian dari tujuan sejatinya. Ia bukan hanya memberikan manfaat melalui dakwah, tetapi juga melalui tindakan nyata yang bisa mengubah kehidupan orang lain. Dengan proyek sosial ini, Daniel semakin merasa bahwa tujuan hidupnya bukan hanya untuk mencari kebahagiaan pribadi, tetapi untuk memberi manfaat sebanyak-banyaknya kepada orang lain. Ia tahu bahwa hidup ini singkat, tetapi setiap langkah yang ia ambil dengan niat untuk kebaikan akan meninggalkan bekas yang abadi, baik di dunia maupun di akhirat. Bab 15. Kehidupan yang terpenuhi. Setelah beberapa bulan menjalankan proyek sosial di Mesir, Daniel merasa hidupnya semakin terasa penuh dan bermakna. Setiap kali ia melihat senyum bahagia di wajah orang-orang yang telah mendapatkan keterampilan dan pengetahuan baru, hatinya dipenuhi dengan rasa syukur yang mendalam. Ia tahu bahwa, meskipun tantangan yang dihadapi tak pernah sedikit, ia telah menjalani perjalanan yang membawa kedamaian bukan hanya untuk dirinya, tetapi juga bagi orang lain. Proyek yang dimulai di Mesir itu ternyata memberikan dampak yang lebih besar daripada yang Daniel bayangkan. Selain memberi pelatihan keterampilan, mereka juga memperkenalkan konsep ekonomi berbasis keadilan dalam Islam, di mana kesejahteraan tidak hanya bergantung pada uang, tetapi juga pada nilai-nilai seperti berbagi, saling membantu, dan menjaga keseimbangan dalam hidup. Ini bukan hanya soal memberi, tetapi juga soal mengubah cara pandang masyarakat tentang apa yang benar-benar penting dalam hidup. Daniel merasa bahwa setiap langkah yang ia ambil kini sejalan dengan apa yang ia pelajari tentang Islam. Hidup bukan hanya untuk diri sendiri, tetapi untuk memberi manfaat sebesar-besarnya bagi umat manusia. Proyek ini tidak hanya memberikan harapan bagi yang kurang mampu, tetapi juga membangun rasa kebersamaan di antara mereka. Mereka yang sebelumnya merasa terpinggirkan, kini merasa lebih dihargai dan diberdayakan. Suatu hari, saat sedang duduk di masjid setelah salat, Daniel mendapat telepon dari Maria, wanita muda yang beberapa waktu lalu ia ajarkan tentang Islam. Maria mengabarkan bahwa ia baru saja mendapatkan pekerjaan di sebuah perusahaan yang cukup besar, sebuah pencapaian besar yang tidak pernah ia duga sebelumnya. Maria merasa sangat bersyukur, dan ia menghubungi Daniel untuk mengucapkan terima kasih atas bimbingan yang diberikan selama ini. Aku merasa hidupku berubah, Daniel. Aku tahu ini semua berkat bimbingan dan doa-doamu. Aku merasa sangat diberkati, ujar Maria dengan suara penuh kebahagiaan. Daniel tersenyum mendengar cerita Maria. Maria, kamu yang telah berusaha dan membuka hati. Aku hanya memberikan sedikit arahan, selebihnya kamu yang berjuang. Aku sangat bangga dengan apa yang telah kamu capai. Percakapan itu mengingatkan Daniel tentang pentingnya setiap langkah kecil dalam kehidupan ini. Setiap orang yang datang kepada Islam, setiap orang yang dibantu untuk menemukan jalan hidup yang lebih baik,
itu adalah bagian dari perjalanan besar yang lebih dari sekadar apa yang tampak di permukaan. Masing-masing dari mereka memiliki potensi yang luar biasa, dan hanya butuh sedikit dorongan untuk mereka bisa mengejar tujuan hidup yang lebih mulia. Sementara itu, proyek sosial yang Daniel jalankan di Mesir semakin berkembang. Mereka mulai melibatkan lebih banyak masjid dan komunitas lokal untuk ikut berpartisipasi dalam program pelatihan dan pendampingan. Selain itu, mereka juga merancang program beasiswa untuk anak-anak dari keluarga kurang mampu agar dapat melanjutkan pendidikan yang lebih tinggi. Daniel merasa bahwa ini adalah salah satu cara untuk memberdayakan umat Muslim agar bisa menjadi bagian yang lebih produktif dari masyarakat. Pada suatu malam, setelah salat tarawih, Daniel duduk bersama teman-temannya di masjid, meresapi apa yang telah ia capai sejauh ini. Ia berpikir tentang perjalanan panjang yang ia lalui, dari seseorang yang hampir putus asa, ke arah yang penuh cahaya dan harapan. Ia tahu bahwa perjalanan ini tidak akan pernah selesai, karena setiap langkah menuju Allah adalah perjalanan yang tidak terbatas. Namun, setiap langkah yang diambil dengan niat yang tulus, adalah langkah menuju kebahagiaan yang hakiki. Mungkin aku telah menemukan tujuan hidupku, pikir Daniel dalam hati, sambil menatap langit malam yang begitu indah. Bukan hanya untuk diriku sendiri, tetapi untuk membawa manfaat sebanyak-banyaknya bagi umat manusia. Inilah jalan yang telah Allah pilihkan untukku. Hari demi hari, Daniel semakin merasakan betapa hidupnya telah penuh dengan keberkahan. Proyek sosial yang ia jalankan berkembang, dan semakin banyak orang yang merasa terbantu. Namun, yang lebih penting lagi, ia merasa kedamaian yang luar biasa dalam hatinya. Ia sadar bahwa kebahagiaan sejati bukan berasal dari materi, tetapi dari menjalani hidup dengan penuh kebaikan, saling berbagi, dan mendekatkan diri kepada Allah. Daniel tahu bahwa hidupnya masih panjang, dan banyak hal yang bisa ia capai. Namun, ia merasa bahwa apa yang telah ia raih sejauh ini sudah cukup membuat hatinya penuh dengan rasa syukur. Ia kini melihat dunia dengan cara yang berbeda, dengan lebih banyak kasih sayang, lebih banyak rasa syukur, dan lebih banyak kepedulian terhadap orang lain. Itu adalah hidup yang sesungguhnya, hidup yang penuh dengan berkah dan kedamaian. Pada akhirnya, Daniel mengerti bahwa hidup ini bukan tentang pencapaian pribadi, tetapi tentang memberi manfaat sebanyak-banyaknya bagi orang lain, dan tentang menjadikan setiap amal sebagai jalan menuju keridaan Allah. Setiap langkah yang ia ambil kini terasa lebih ringan, karena ia tahu bahwa ia berjalan di jalan yang benar, jalan yang telah Allah tunjukkan kepadanya. Dengan hati yang penuh kedamaian, Daniel melangkah maju, siap menghadapi tantangan berikutnya dalam hidup, dan siap untuk terus memberi manfaat bagi sesama, seiring dengan semakin dekatnya ia pada tujuan hidup yang hakiki. Epilog, cahaya yang abadi. Kehidupan Daniel menjadi sebuah cermin bagi banyak orang. Dari seorang pemuda yang penuh keraguan dan kebingungan, ia tumbuh menjadi pribadi yang membawa manfaat bagi banyak orang. Perjalanan hidupnya adalah bukti bahwa perubahan sejati dimulai dari dalam diri, dan bahwa setiap orang memiliki potensi untuk menemukan kedamaian dan kebahagiaan melalui cara yang lebih bermakna. Seiring berjalannya waktu, Daniel menjadi seorang pemimpin dalam dakwah yang tidak hanya berbicara tentang agama, tetapi juga tentang bagaimana menjalani hidup dengan penuh kebermanfaatan. Proyek sosial yang ia mulai di Mesir kini telah berkembang menjadi sebuah gerakan global, dengan ribuan orang yang merasa terbantu dan diberdayakan. Daniel tahu bahwa jalan ini masih panjang, tetapi ia yakin bahwa ia berada di jalan yang benar,
jalan yang penuh dengan cahaya dan berkah. Dan di setiap langkahnya, Daniel terus berdoa, memohon kepada Allah agar diberikan kekuatan untuk terus membawa manfaat bagi umat manusia, dan agar hidupnya selalu menjadi cahaya yang menerangi jalan orang lain. Bersambung.